Ini adalah Ted Kaczynski. Selain tampan, ia memiliki kecerdasan setara dengan Albert Einstein. Namun ketika ia dewasa, ia memutuskan untuk menjomblo dan tinggal sendirian di hutan sambil mentelolet dunia akademik dan maskapai di Amerika Serikat dengan peledak rakitannya sendiri yang dibuat dengan bahan-bahan ala kadarnya. Karena kejeniusannya, aksi teloletnya hampir mustahil untuk dipecahkan oleh FBI karena ia beraksi dengan sangat rapi tanpa menghilangkan jejak sehingga hampir 20 tahun lamanya ia membuat FBI memutar otak sementara ia bebas berkeliaran. Namun ada satu kesalahan kecil yang ia buat sehingga FBI berhasil menangkapnya. Kesalahan apakah itu? Berikut ulasannya. Theodore John Kaczynski atau yang lebih dikenal dengan Ted lahir pada 22 Mei 1942 di Chicago dari pasangan imigran asal Polandia, yaitu Theodore Tuck Kaczynski dan Wanda Kaczynski. Ted adalah anak pertama dari pasangan tersebut dan memiliki adik laki-laki yang berusia 7 tahun lebih muda darinya yang bernama David Kaczynski. Menurut ibunya, ketika Ted berusia 9 bulan, Ted mengalami gatal-gatal parah yang mengharuskannya dikarantina selama 10 hari di rumah sakit. Setelah kejadian tersebut, Ted butuh waktu lama untuk kembali menjadi anak yang ceria. Hal tersebut membuat Wanda khawatir dengan perkembangan sosial putranya dan sempat berpikir untuk memasukkan Ted ke sekolah anak autis. Namun niatnya tersebut tidak jadi dilakukan. Di masa kanak-kanaknya, Ted mengenyam sekolah dasar di Sherman Elementary School, Chicago dari kelas 1 sampai kelas 4. Kemudian saat usia 10 tahun, keluarga Kaczynski pindah ke Evergreen Park, pinggiran kota Chicago. Di lingkungan barunya tersebut, kejeniusan Ted mulai terlihat, di mana ketika ia kelas 5, ia menjalani tes IQ, dan hasilnya sangat mencengangkan, karena ia mendapatkan nilai tes IQ sebesar 167. Nilai IQ yang setara dengan salah satu ilmuwan paling berpengaruh di dunia, yaitu Albert Einstein. Karena mengetahui kejeniusan Ted, pihak sekolah menganjurkan orang tua Ted agar Ted melewati kelas 6 dan langsung masuk ke sekolah menengah, dan orang tuanya pun setuju. Belakangan diketahui bahwa Ted sangat kesal dengan keputusan orang tuanya, karena ketika ia bersekolah dengan usia sebayanya, ia sering tampil sebagai pemimpin bagi teman-temannya. Sementara setelah ia bersekolah dengan anak-anak yang lebih tua, ia sangat sulit bergaul, bahkan sering dibully. Ted pun kemudian bersekolah di Evergreen Park Community High School. Ketika Ted bersekolah di sana, ia aktif mengikuti berbagai kegiatan ekstra, seperti marching band, komunitas matematika, biologi, dan kegiatan lainnya. Namun menurut teman sekolahnya, karena kejeniusannya, kebanyakan orang menganggap Ted hanya sebagai otak yang berjalan, tanpa peduli akan kepribadian Ted. Akhirnya, Ted berhasil menyelesaikan pendidikannya di Evergreen Park High School lebih cepat dari siswa lainnya dan lulus ketika ia berusia 15 tahun. Begitu lulus, ia mendaftar ke Harvard, salah satu universitas unggulan di dunia, dan hasilnya ia diterima sebagai calon mahasiswa Harvard. Pada tahun 1958, di usianya yang 16 tahun, Ted resmi menjadi mahasiswa Harvard melalui jalur beasiswa. Seorang konselor sekolah menengahnya, yaitu Louis Gillen, menulis dalam surat rekomendasinya bahwa Ted adalah kontribusi besar bagi masyarakat dengan pemikiran reflektif, sensitif, dan sadar akan tanggung jawab sosialnya. Namun Ted dianggap sedikit pendiam kepada orang yang baru ia kenal. Sebagai mahasiswa Harvard, Ted ditempatkan di Prescott Street 8, asrama bagi mahasiswa jenius namun berusia masih muda jika dibandingkan mahasiswa lainnya, sehingga membutuhkan lingkungan yang lebih terstruktur. Namun, keputusan ini justru menyulitkan Ted untuk beradaptasi dengan teman kampus yang usianya lebih tua darinya. Di kampus, Ted dikenal sebagai prodigi matematika. Namun meskipun begitu, menurut teman-temannya, Ted adalah orang yang pendiam dan tak pandai bergaul. Pada tahun keduanya di Harvard, Ted berpartisipasi sebagai subjek pada sebuah penelitian psikologi yang dipimpin oleh seorang psikolog Harvard, yaitu Henry Murray. Pada penelitian tersebut, subjek yang sudah diseleksi diperintahkan untuk menulis sebuah esai tentang ideologi atau filosofi hidup yang ia anut dan percaya. Kemudian subjek diinterogasi di depan beberapa lampu yang cahayanya mengarah kepada subjek.
Interogasi tersebut dilakukan dengan menggunakan kata-kata yang kasar, menghina, mencemooh, dan merendahkan esai yang ditulis oleh subjek. Kemudian, setelah penelitian hampir selesai, subjek akan ditanya apakah ia masih percaya dengan ideologi atau filosofi hidup yang ditulis dalam esainya. Sebagian orang mengatakan bahwa penelitian tersebut merupakan percobaan teknik mind control yang sedang dikembangkan oleh CIA. Ada yang menganggap bahwa penelitian tersebut sangatlah berpengaruh besar pada kehidupan Ted di kemudian hari. Namun Ted membantah anggapan tersebut. Ted pun lulus dari Harvard pada tahun 1962 dengan IPK 3,2. Setelah lulus di Harvard, saat berusia 20 tahun, Ted mendaftar di Universitas Michigan dan mendapatkan gelar S2 dan S3-nya di sana pada tahun 1964 dan 1967. Universitas Michigan sendiri bukanlah pilihan satu-satunya, karena ia juga diterima di Universitas California dan Chicago. Namun kedua universitas tersebut tidak menawarkan pekerjaan mengajar bagi Ted. Maka Ted lebih memilih Universitas Michigan yang membayarnya sekitar sebesar 345 juta rupiah per bulan sebagai staf pengajar di sana. Karir Ted di Universitas Michigan pun berjalan dengan sangat baik. Ia bahkan mendapatkan berbagai penghargaan saat berkarir di sana. Disertasi Ted tentang teori fungsi geometri dipuji oleh dosen pembimbingnya yaitu Alan Shields. Alan menganggap bahwa karya Ted tersebut adalah karya terbaik dari mahasiswa yang pernah ia bimbing. Kemudian, pada tahun 1967, Ted menjadi asisten dosen dan mengajar matematika di Universitas California. Namun entah kenapa, 2 tahun kemudian ketika usianya 27 tahun, Ted tiba-tiba memutuskan untuk resign dari Universitas California dan pindah ke rumah orang tuanya di Lombard, Illinois. Setelah 2 tahun tinggal bersama orang tuanya, Ted pindah ke daerah terpencil dan membangun kabin untuk tempat tinggalnya. Ia menjalani gaya hidup primitif tanpa listrik ataupun persediaan air. Ia bertahan hidup dengan bekerja serabutan dan belajar keterampilan bertahan hidup. Hari-harinya di kabin ia habiskan dengan membaca dan menulis. Hingga kemudian, pada tahun 1975, ia mulai melihat dampak dari pembangunan real estate terhadap alam liar dan merasa marah karenanya. Dari sinilah, aksi telolet Ted dimulai. Pada tanggal 25 Mei 1978, Ted memulai aksi teloletnya dengan merakit bom yang dibuat dari pipa, kabel, kepala korek api, baterai, dan dibungkus dengan kayu agar tidak mudah dilacak. Bom yang dibuat seperti paket tersebut ia taruh di tempat parkir Universitas Illinois. Paket tersebut bertuliskan alamat Profesor Buckley Chris. Namun karena sang profesor tak mau menerima paket ketika ia berada di kampus, maka paket tersebut diberikan kepada Terry Marker, seorang pekerja security kampus. Terry pun membuka paketnya dan boom, ledakan kecil terjadi. Terry selamat namun mengalami luka bakar ringan pada tangannya. Aksi kedua Ted dilakukan setahun kemudian pada tanggal 9 Mei 1979 di tempat yang sama yaitu Universitas Illinois. Kali ini, bom dibungkus dengan kayu yang mirip dengan kotak cerutu dan disimpan di sebuah ruangan universitas. Bom tersebut meledak ketika kotak kayunya dibuka oleh mahasiswa S1 bernama John Harris. Tak ada korban jiwa dari aksi kedua ini. John hanya mengalami luka ringan. FBI yang menyelidiki kasus ini meyakini bahwa pelakunya adalah orang yang sama dengan kejadian tahun lalu. Namun karena Ted menjalankan aksinya dengan sangat rapi, FBI tak bisa menemukan bukti forensik apapun, entah itu sidik jari ataupun DNA, sehingga Ted masih bebas berkeliaran. Dari aksi pertamanya pada tahun 1978 sampai aksi terakhirnya pada tahun 1995, Ted melakukan aksi telolet sebanyak 16 kali. Aksinya tersebut kebanyakan dilakukan di universitas dan airline. Itulah kenapa FBI menjulukinya sebagai Una Bomber, singkatan dari Universitas Airline Bomber. Dari semua aksi teloletnya, ada 23 korban luka-luka dan 3 korban meninggal dunia. Dalam melakukan aksi-aksinya tersebut, Ted sangat berhati-hati. Sampai-sampai hingga aksinya yang terakhir pada tahun 1995, FBI belum bisa menemukan petunjuk apapun. Aksi teloletnya berhenti setelah ia mengirimkan sebuah esai kepada The New York Times dan Washington Post.
dan berjanji jika kedua media besar tersebut menerbitkan esainya, maka ia akan berhenti melakukan aksi telolet. Esai tersebut berisi 35.000 kata yang ia beri judul Industrial Society and Its Future, Masyarakat Industri dan Masa Depannya, atau yang lebih dikenal dengan sebutan The Unabomber Manifesto. Pada esainya tersebut, Ted berpendapat bahwa kemajuan teknologi merusak kebebasan manusia dan menyebabkan penderitaan psikologis. Ia mengklaim bahwa industrialisasi membuat manusia bergantung pada sistem, kehilangan otonomi, dan merusak lingkungan. Ia menyerukan untuk menghancurkan teknologi pada masyarakat modern untuk mengembalikan kemandirian alami manusia dan mencegah dominasi teknologi. The New York Times dan The Washington Post pun mengabulkan permintaan Ted setelah meminta persetujuan FBI. FBI mengizinkan manifesto diterbitkan dengan harapan akan ada orang yang mengenali gaya penulisan Ted. Setelah dipublikasikan, Linda Patrick, yang tak lain adalah istri dari adiknya Ted yaitu David Kaczynski, membaca manifesto tersebut dan sangat yakin bahwa manifesto tersebut adalah tulisan Ted karena isinya sangat sama dengan tulisan yang berisi esai yang Ted kirim kepada adiknya David. Linda pun membujuk David untuk melaporkannya kepada FBI sambil memberikan surat-surat yang dikirim oleh Ted kepada David untuk dijadikan perbandingan. Setelah dilakukan penelitian, FBI yakin bahwa Ted Kaczynski adalah Unabomber. Setelah yakin, kemudian pada 3 April 1996, FBI menangkap Kaczynski di kabinnya. Di sana, mereka menemukan komponen bom, jurnal tulisan setebal 40.000 halaman, serta satu bom aktif yang siap untuk dikirim. Pada Januari 1998, Ted diadili dan mengaku bersalah atas semua tuduhan untuk menghindari hukuman mati. Ia akhirnya divonis hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat di penjara super maksimum di Florence, Colorado. Pada tahun 2021, Ted didiagnosa menderita kanker usus besar, kemudian menjalani kemoterapi sampai bulan Maret 2023. Kemoterapi tersebut memiliki dampak negatif bagi kesehatan mental Ted. Menurut pakar onkologi penjara, Ted menjadi terlihat seperti depresi. Hingga akhirnya pada 10 Juni 2023, Ted ditemukan tak bernyawa setelah menggantung dirinya dengan menggunakan tali sepatu di sel. Meskipun sudah meninggal, ideologi Ted Kaczynski yang dimuat dalam manifestonya memiliki pengaruh besar, terutama bagi sebagian orang yang anti teknologi dan pecinta lingkungan. Bukan hanya itu saja, manifestonya tersebut juga masih sering dipelajari di berbagai kampus. Bahkan, kabin tempat tinggalnya kini dipajang di museum di Washington DC. Bukti pengaruhnya tersebut juga bisa kita lihat dari peristiwa penonaktifan nyawa seorang CEO perusahaan asuransi besar Amerika Serikat yang dilakukan oleh Luigi Mangione, yang mengaku melakukan aksinya karena terinspirasi oleh Ted Kaczynski. Sekian, salam. Jika Anda masih di sini namun belum subrek, silahkan pencet tombol subreknya.